Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu bahagia ya. Sudah siap untuk melaksanakan pelajaran hari ini? Oke, kalau sudah siap, mari kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran tentang organ tumbuhan, menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dan fungsi organ pada tumbuhan, yang mana untuk materi pokoknya yang akan dipelajari pada hari ini ialah organ pada tumbuhan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini ialah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan organ-organ pada tumbuhan melalui penugasan dengan tekun. Oke, langsung saja kita ke materi kita. Yang pertama, apa itu organ? Organ merupakan sekumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi yang sama atau lebih dari satu fungsi. Nah, jadi untuk pembelajaran kita dari awal itu sudah runtut ya berarti. Yang pertama kan ada sel, yang mana sel itu merupakan unit terkecil pada makhluk hidup. Setelah itu ada jaringan, yang mana jaringan itu sekumpulan dari sel yang memiliki satu fungsi yang sama. Fungsi yang terakhir yang sekarang ini ialah organ, yang mana organ itu merupakan sekumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi yang sama atau lebih. Apa saja organ pada tumbuhan itu? Organ pada tumbuhan itu ada 6, yaitu ada akar, ada batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke, langsung saja ke organ yang pertama, yaitu akar. Yang mana akar itu memiliki ciri-ciri. Biasanya berada di dalam tanah dengan arah pertumbuhan itu menuju ke pusat bumi. Terus ciri-ciri yang kedua itu tidak beruas atau tidak berbuku. Ciri-ciri yang ketiga ialah tidak berwarna hijau, melainkan biasanya berwarna keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Terus ciri-ciri yang keempat ialah ujungnya terus tumbuh. Terus ciri-ciri yang terakhir ialah ujung akar berbentuk meruncing, yang mana berfungsi untuk mempermudah menembus tanah. Tipe perakaran itu ada 2, yaitu ada akar serabut dan akar tunggang. Yang mana akar serabut itu biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil, yaitu tumbuhan yang berbiji keping satu, seperti jagung, padi, rumput, dan lain sebagainya. Untuk akar yang tunggang ini biasanya pada tumbuhan dikotil, yaitu tumbuhan yang bijinya berkeping 2, seperti rambutan, mangga, nangka, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita harus mengetahui fungsi-fungsi dari akar. Yang mana fungsi dari akar yang pertama itu menyerap air, zat hara atau mineral. Terus yang kedua itu menunjang berdirinya batang. Terus selanjutnya sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Terus tempat penyimpanan cadangan makanan. Terus sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Terus yang terakhir itu sebagai tempat meletakkan tumbuhan pada substratnya atau tanah.
Nah, oke. Lanjut ke organ yang kedua, yaitu batang. Yang mana batang itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu merupakan pusat tubuh pada tumbuhan. Terus biasanya batang itu tidak berwarna hijau kecuali pada tumbuhan yang berukuran kecil seperti rumput dan lain sebagainya. Fungsi yang selanjutnya biasanya batang itu berbentuk panjang bulat seperti silinder. Terus biasanya batang itu memiliki ruas-ruas yang mana di antara ruas itu ada buku atau apa namanya. Oke, fungsi yang selanjutnya itu biasanya batang itu berbentuk panjang bulat seperti silinder. Terus ciri-ciri yang selanjutnya ialah biasanya batang itu memiliki ruas yang mana di antara ruas itu ada buku, yang mana buku itu merupakan sebagai tempat duduknya daun. Selanjutnya batang ini biasanya tumbuhnya ke atas menuju arah cahaya matahari. Ciri-ciri yang selanjutnya itu batang biasanya memiliki pertumbuhan yang tidak terbatas, berarti bisa terus tumbuh ke atas. Terus ciri-ciri yang terakhir, batang itu biasanya melakukan percabangan. Oke, selanjutnya fungsi dari batang. Yang mana fungsi-fungsi dari batang ialah sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan dan sebagai tempat penyangga daun. Yang kedua, tempat menyimpan makanan. Yang ketiga, alat perkembangbiakan secara vegetatif. Yang keempat itu alat transportasi zat hara dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Terus ciri fungsi yang kelima itu menyimpan cadangan makanan. Yang terakhir itu tempat tumbuhnya daun, cabang, dan bunga. Oke, kita lanjut ke organ yang nomor 3, yaitu daun. Yang mana daun itu bisa dilihat ciri-cirinya dari beberapa aspek. Yang mana aspeknya ya sebagai berikut. Yang pertama, dari bangun daun atau circumscriptio. Yang kedua itu bisa dilihat dari ujung daunnya atau apex foli. Yang ketiga itu bisa dilihat dari pangkal daun atau basis foli. Terus yang keempat itu bisa dilihat dari pertulangan daunnya atau nervatio. Yang kelima itu bisa dilihat dari tepian daunnya, bentuk tepi daun atau margo foli. Yang keenam itu bisa dilihat dari daging daunnya, bisa yang tebal atau yang tipis. Itu terus yang selanjutnya bisa dilihat dari warna daun, dan yang terakhir itu dari permukaan daunnya. Dari daun yang bisa ciri-ciri yang bisa dilihat dari daun yang pertama itu dari bangun daunnya atau circumscripto. Yang mana bangun daun itu ada 4. Yang pertama itu bagian terlebar ada di tengah helaian daun. Terus yang kedua itu bagian terlebarnya ada di bawah helaian daun, di bagian bawah helai daun. Terus yang ketiga itu bagian terlebarnya ada di bagian atas helai daun, dan yang terakhir itu tidak ada bagian dari daun itu yang lebih lebar. Jadi ukuran daunnya itu sama. Selanjutnya ciri-ciri dari daun itu bisa dilihat dari ujung daunnya atau apex foli. Yang mana ujung daun yang pertama itu berbentuk runcing, yaitu tepi kanan dan kiri dari ujung daun itu
membentuk sudut lancip sehingga runcing. Contohnya pada daun, bentuk dari ujung daun yang selanjutnya itu terbelah, yang mana ujung daun yang terbelah ini berarti pada ujung membentuk lekukan. Contohnya pada daun sindaguri. Nah, untuk bentuk daun yang terakhir itu berduri. Jadi pada ujung daun itu membentuknya seperti duri. Contohnya pada daun nanas. Ciri-ciri dari daun yang nomor 3 itu bisa dilihat dari pangkal daunnya, yang mana bentuk pangkal daun yang pertama itu runcing, yaitu bentuk pangkal daun yang seperti ini biasanya ditemukan pada daun yang bentuknya memanjang. Bentuk dari pangkal daun yang selanjutnya itu meruncing, yaitu bentuknya hampir sama seperti runcing, tapi tempat pertemuan dari daun itu lebih ke depan. Bentuk pangkal daun yang selanjutnya itu rompang. Biasanya bentuk pangkal daun yang seperti ini ditemukan pada daun yang memiliki bentuk seperti bangun segitiga. Yang terakhir itu bentuk pangkal daunnya membelah, yang mana atau bentuk pangkal daun yang selanjutnya itu tumpul, yang mana bentuk tumpul ini biasanya ditemukan pada daun yang berbentuk bulat telur dan jorong. Selanjutnya pangkal daunnya berbentuk membulat. Daun yang bentuknya membulat ini juga ditemukan pada daun yang berbentuk jorong dan bulat telur. Bentuk pangkal daun yang terakhir ini ialah melekuk, yang mana bentuk pangkal daun yang seperti ini biasanya ditemukan pada daun yang berbentuk jantung, ginjal, dan anak panah. Nah, ciri-ciri daun yang nomor 4 ini bisa dilihat dari bentuk pertulangan daunnya, yang mana bentuk pertulangan daun yang pertama itu menyirip. Nah, bentuk pertulangan daun yang menyirip ini biasanya ditemukan pada tumbuhan dikotil atau yang memiliki keping 2 pada bijinya. Yang selanjutnya bentuk pertulangan daun itu menjari. Contohnya pada daun pepaya, jarak, dan lain sebagainya. Bentuk pertulangan daun yang selanjutnya itu melengkung. Biasanya bentuk pertulangan daun yang seperti ini ditemukan pada tumbuhan monokotil. Contohnya seperti genjer. Bentuk pertulangan daun yang terakhir itu sejajar atau lurus seperti pita. Contohnya pada rumput-rumputan. Selanjutnya ciri-ciri daun yang nomor 5. Yang nomor 5 ini bisa dilihat dari bentuk tepi dari daun. Yang mana bentuk tepi dari daun ini terdapat 2 bentuk. Yang pertama ada rata, bentuknya rata, tidak berlekuk. Yang kedua itu bertoreh atau ada lekuk-lekukan. Untuk bentuk tepi dari daun yang bertoreh ini masih dibagi jadi 2. Yang pertama, toreh daun tidak mempengaruhi bentuk
dari daun tersebut. Biasanya bentuk toreh dari ini bergerigi ganda, bergigi, beringgit, dan berombak. Selanjutnya ada bentuk toreh yang dapat mempengaruhi bentuk daunnya, yang mana bentuk toreh yang ini biasanya berlekuk, bercangak, dan berbagi. Ciri-ciri daun yang nomor 6 itu bisa dilihat dari bentuk daging dari daun tersebut, yang mana bentuk daging itu yang pertama, bentuk dagingnya tipis seperti selaput atau membranus. Yang kedua itu seperti kertas atau kartaseus. Yang ketiga bentuknya tipis lunak atau herbaceus. Yang keempat itu tipis seperti kuku atau percamentus. Yang kelima itu seperti kulit atau cariaceus. Yang terakhir itu daunnya berdaging atau carnosus. Ciri-ciri daun yang nomor 7 itu bisa dilihat dari warna daunnya, yang mana biasanya daun ini berwarna hijau. Pada umumnya daun berwarna hijau. Warna hijau pada daun itu disebabkan dari kandungan klorofil yang dimiliki oleh daun. Akan tetapi selain warna hijau, daun juga memiliki pigmen warna lain. Pigmen warna lain yang dimiliki oleh daun antara lain ialah yang pertama ada karoten, yang mana kandungan pigmen ini memiliki warna jingga. Selanjutnya ada satofil. Pigmen ini juga memiliki warna kuning. Yang terakhir itu ada antosianin, yaitu pigmen berwarna merah, biru, dan ungu, yang mana kemunculan warna itu tergantung pada tingkat keasamannya. Selanjutnya kita melihat ciri-ciri daun dari permukaan daunnya. Nah, selanjutnya kita melihat ciri-ciri daun yang terakhir, yaitu yang nomor 8. Yaitu kita melihat dari permukaan daunnya, yang mana permukaan daun yang pertama ini bisa terlihat licin, yang mana daun yang licin ini masih terbagi menjadi 3. Yang pertama itu mengkilat, yang mana daun mengkilat ini contohnya pada daun kopi. Selanjutnya daunnya berselaput lilin, contohnya pada bagian bawah dari daun pisang. Dan yang ketiga itu suram, yang mana permukaan daun yang suram ini terlihat pada daun ketela rata. Ciri-ciri permukaan daun yang selanjutnya itu gundul, yang mana
permukaan daun yang gundul ini bisa dilihat pada daun jambu air. Selanjutnya permukaannya kasar. Contohnya pada daun jati. Oke, selanjutnya kita mengetahui dari fungsi dari daun pada tumbuhan. Fungsi-fungsi dari daun itu yang pertama sebagai tempat untuk melaksanakan fotosintesis untuk memasak makanan pada tumbuhannya. Yang kedua itu tempat menyimpan bahan makanan. Yang ketiga alat perkembangbiakan secara vegetatif. Yang keempat itu alat evaporasi atau penguapan air. Yang kelima sebagai alat respirasi. Yang keenam sebagai alat untuk menyerap cahaya matahari. Yang ketujuh sebagai tempat terjadinya transportasi. Organ yang selanjutnya itu bunga, yang mana bunga itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki bagian-bagian seperti kelopak bunga, mahkota bunga, putih, benang sari, dan lain sebagainya. Oke, organ yang selanjutnya itu buah. Oke, organ yang selanjutnya itu buah, yang mana buah ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu buah merupakan organ lanjutan yang merupakan perkembangan dari bakal buah atau ovarium. Yang kedua itu buah sebagai pembungkus dari biji atau pelindung dari biji. Lalu bunga juga dapat berkembang menjadi buah. Ciri-ciri yang selanjutnya terdapat kelenjar madu pada bunga dan mahkota-mahkota bunga itu warnanya sangat indah. Bunga pada tumbuhan itu memiliki fungsi sebagai alat pembentukan sel kelamin. Organ yang selanjutnya itu buah, yang mana buah memiliki ciri-ciri. Yang pertama, merupakan organ pada tumbuhan berbunga. Buah pada tumbuhan memiliki fungsi untuk memancarkan biji pada tumbuhan. Organ yang terakhir itu biji, yang mana biji ini terdapat di dalamnya buahnya. Ciri-ciri biji pada Angiospermae atau biji yang tertutup. Organ yang terakhir itu biji, yang mana biji memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pada tumbuhan Angiospermae, bijinya itu tertutup. Sedangkan pada tumbuhan Gymnospermae, bijinya itu terbuka. Fungsi dari biji ialah sebagai cadangan makanan, pembentuk tumbuhan baru, dan berkembang biak secara generatif. Biji pada tumbuhan ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai cadangan makanan. Yang kedua, alat untuk membentuk tumbuhan baru. Yang ketiga,
sebagai alat pencernaan. Yang ketiga, sebagai alat perkembangbiakan secara generatif. Oke, sekian pembelajaran dari Bapak. Semoga ilmu yang Bapak berikan menjadi ilmu yang barokah. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu terlebih. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pembelajaran saya Bapak akhiri. Baik pembelajaran Bapak akhiri.